Baik, kita mulai. Suara saya jelas? Tolong dijawab. Halo, jelas ya? Jelas Bapak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita adakan kuliah pengganti. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin Senin tidak ngajar karena ada rapat, dua rapat ya, jam 1 sampai jam 2 sama jam 2 sampai jam 3. Sehingga kita ganti hari ini. Ya, sebenarnya ini anaknya kan tiduran ya. Hari ini libur, kemudian puasa juga agak lemas, tapi ya supaya tidak ketinggalan materi kita kejar. Oke, ini kalkulus 2 harusnya sudah 3 pertemuan. Kalkulus 2 itu 4 SKS ya, betul kan? Karena ini bulan Ramadan kan satu SKS-nya adalah 40 menit. Berarti kali 4, 160 menit. Berarti 2 jam 40 menit ya. Kita mulai start jam 9, berarti sampai jam 11.40. Ya, kira-kira itu aja. Kita kuliahnya sampai jam 11.40-an lah. Kalau supaya, kenapa saya hitung? Karena pengalaman-pengalaman, dan ini juga akan saya prediksi, kuliah kita kalkulus ini akan molor. Maksudnya akan molor itu pasti banyak kelas tambahan, karena di kelas pun saya nerangkannya pelan-pelan, dan mungkin kalian juga pelan-pelan juga menerimanya, sehingga untuk ngejar materi yang cukup banyak, kita perlu kelas tambahan. Ya sementara sekarang belum, karena nanti sebelum UTS lah ya, nanti kita kelas pengganti yang minggu pertama itu, sama kelas tambahan untuk mengejar materi sebelum UTS. Oke, nah kita mulai saja. Sekarang kita kembali ke materi yang awal kemarin. Saya refresh lagi. Oke, ini slide-nya buat ya, kita pakai lagi. Kemarin kita sudah bahas di kelas, kemarin sudah latihan soal juga ya, yang slide 10 itu ya. 10 soal. Saya refresh lagi. Ini kemarin sudah kita tebak-tebakan lah sebagai pemanasan warming up. Nah, saya ulang lagi untuk integral. Integral, integral tak tentu, anti turunan. F merupakan suatu anti turunan dari f kecil pada selang buka I jika memenuhi di x fx, fx-nya besar sama dengan fx kecil ya. Untuk setiap x elemen anggota I. Contoh jika diketahui fx sama dengan 2x, tentukan f besar ya. Jawab fx sama dengan x kuadrat, karena dx fx sama dengan d per dx x kuadrat sama dengan 2x, di mana f besar x sama dengan x kuadrat plus 2 f besar x sama dengan x kuadrat min 5 juga merupakan anti turunan dari fx. Jadi bisa x kuadrat plus 2, bisa x kuadrat min 5, dan seterusnya. Jadi satu apa fungsi f itu uh, bisa mempunyai beberapa anti turunan. Kesimpulan bahwa anti turunan dari suatu fungsi tidak tunggal. Anti turunan satu dengan lainnya dibedakan dengan suatu konstanta real. Saya contohkan mungkin yang lain ya. Sebentar saya buka.
bukunya dulu dari mana ya? Kita buka OneNote. OneNote ini dia. Kalkulus 2 value. Oh, mau. Oh, ini dia. Kalkulus 2. Kalkulus 2 15 Maret. Nah, jadi tadi dibilang bahwa anti turunan dari suatu fungsi itu tidak tunggal. Jadi bisa beberapa macam anti turunan. Yang membedakan adalah konstanta realnya, C-nya itu ya. Seperti ini kan C-nya plus 2, ini C-nya minimal. Nanti bisa aja yang lain C-nya berapa ya, misalkan plus 19 gitu ya. Nah, yang membedakan C-nya atau konstantanya itu. Seperti contoh lain saya contohkan misalkan apa ini? Seperti misalkan fungsi fungsi sebentar ini ballpointnya yang mana nih? Ball insert draw. Nah ini. Misalkan fungsi fx sama dengan sin 2x. Fungsi fx sama dengan sin 2x, di mana x adalah elemen anggota bilangan real ya. Mempunyai beberapa anti turunan. Di sini terdapat tiga fungsi f. Misalkan ada tiga fungsi f yang nanti memenuhi f aksen x berarti turunannya f sama dengan f fx di bilangan real tadi ya. Contoh misalkan f1x itu min setengah cos 2x. Cos 2x. Kemudian f2x sama dengan sin kuadrat. Sin kuadrat x. Kemudian f3x sama dengan min cos kuadrat x. Nah, ini ada tiga fungsi f besar x ya. F1x itu min setengah cos 2x. F2x itu sama dengan sin kuadrat x.
F3X itu min cos kuadrat X. Agak jelek ya nulisnya karena pakainya ini apa mouse jadi nggak bisa bagus. Nah, mau kita coba buktikan nanti bahwa hmm, F aksen ketiga X ini, F aksen F1 aksen X, F2 aksen X, dan juga F aksen 3X itu akan sama nilainya, sama dengan Fx. Kita mau lihat, coba ya. Contoh, contoh yang pertama. Agak susah nulisnya ya. Kita kecilkan dulu. Contoh F1 aksen X ya. F1 F1 aksen X berarti kan turunan dari min setengah cos 2X. Turunan dari min setengah cos 2X itu adalah, kalau di buku ini ditulisnya langsung ya, min setengah min sin 2X kali 2. Ini kita kasih batas dulu. Set. Nah, jadi F1X-nya adalah min setengah cos 2X. Itu kalau diturunkan, yaitu F1 aksen X-nya adalah min setengah kali min sin 2X kali 2. Sampai sini, ada yang tahu kenapa didapatkan hasil turunannya itu? Ada yang paham atau ada yang bisa menjelaskan? Di buku sih langsung. Coba kita lihat. Ini saya tadi sudah coret-coret ya. Saya buka dulu. Oh, ini dia. Hmm. Ada yang tahu? Hisam, mana Hisam? Atau Keisha tahu? F1X-nya adalah min setengah cos 2X. Itu kalau diturunkan menjadi min setengah F aksen X-nya. F1 aksen X-nya sama dengan min setengah kali min sin 2X kali 2. Jadi Coba cari Pak. kalau kita coba ya di cos, hmm, bentar saya sambil buka. Saya tadi sudah coret-coret G. Ini pakai aturan rantai ya. Ini pakai aturan rantai. Jadi dari sini sini ke sini, kita coba lihat ya. Pakai aturan rantai. Pakai aturan rantai atau chain rule ya. Chain rule. Aturan rantai itu kan dy dx, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx ya. Sudah sempat dibahas waktu kalkulus 1 ya. Jangan lupa nih. Aturan rantai jadi berantai gitu. Dua kali turunan gitu. Atau dengan notasi lain juga sama ya. Misalkan d fg gitu ya. dfg per dx sama dengan
DFG per DG, kemudian kalikan dengan DG per DX, aturan rantai. Nah, di contoh case ini ya, kita misalkan G-nya adalah 2X ya. G-nya adalah G-nya 2X. Hingga oh sorry. Salah, itu kan jawaban ya. Jadi kan soalnya nih ya, soalnya adalah min setengah cos 2X. Ya, min setengah, aduh salah. Ini ya. G-nya sama dengan 2X, ya kan? Min setengah cos 2X, G-nya sama dengan 2X. Ini dimisalkan ya, kita misalkan. Misal, G sama dengan 2X, berarti cos 2X sama dengan cos G ya. Cos G. Nah, kalau kita pakai notasi yang ini nih, pakai notasi yang ini, nah, coba pakai notasi ini untuk aturan rantai ya. DFG per DX kan diturunkan ya. Berarti kan sama dengan DFG ini kita turunkan DFG sama dengan DFG berarti kan D cos G per DG kali DG DX. Jadi ini G sama dengan 2X, cos 2X sama dengan cos G atau FG-nya adalah cos 2X atau cos G ya. Sama dengan D 2X per DX. D cos G per DG sama dengan turunan dari cos adalah min sin ya. Hafalan ya. Turunan dari cos adalah min sin. Karena kan integral kemarin kan integral sin kan min cos. Berarti turunan min cos diturunkan jadi sin. Berarti kalau cos diturunkan jadi min sin. Berarti di sini kan min sin. Min sin G kali dengan D2X per DX adalah berapa? 2 ya. 2X kan 2. Berarti sama dengan G-nya kita ganti dengan 2X. Berarti min sin 2X kalikan 2. Sama dengan min 2 sin 2X. Nah itu. Nah ini. Min sin 2X. Jadi intinya pakai chain rule ya, pakai aturan rantai. Jadi min setengah cos 2X itu kalau diturunkan menjadi tadi ya, min 2 sin 2X. Sehingga tadi F1X adalah min setengah cos 2X diturunkan adalah cos 2X tadi adalah ini kan yang kita turunkan kan ini nih. Nih min nih tadi kan ini min sin 2X kali 2 sama ya. Ini kan
min sin ini sama, min sin 2x kali 2. Nah, ini juga sama aja ya. Min 2 kali sin 2x. Min setengahnya tetap. Sehingga F1 aksen X sama dengan min setengah min sin 2x kali 2. Itu, ini kalau kita kalikan kan, ini kalau kita kalikan, berarti kan berapa nih? Min kali min apa? Min kali min apa? Lompat ya. Kali Plus. min lompat. Ya, plus min kali min plus berarti kan plus setengah kali 2 berarti kan Coret duanya jadinya berapa? sin 2x. Sin Dicoret 2 duanya, Pak. sin 2x. Saya ini agak berantakan ya, naik turun nggak apa-apa ya. Nanti saya kan ini saya juga record, ntar silakan bisa disimak juga videonya. Nanti kan sin 2x kan. Sin 2x. Jadi turunan dari ini yang nomor satu ini adalah sin 2x. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Yang jadi turunan dari min setengah cos 2x sama dengan sin 2x. Nah, kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2. Sin 2x sama dengan ini ya. Sama dengan fx tadi kan. Nih sama ya. Nih. Nah, sekarang kita mau lihat yang nomor 2 dengan fungsi yang berbeda kan. Nomor 2 kan sin kuadrat x. Kita lihat nomor 2 ya di bawah. Hmm, sin 2x. Kita terus ulang aja ya. F2 F2x F2 X sama dengan sin kuadrat X. Kita cari fx-nya. Di buku tertulis F2 aksen X sama dengan berapa nih? Tertulis 2 sin X cos X. Nah, jadi sin kuadrat X itu kalau diturunkan menjadinya adalah 2 sin X cos X. 2 sin X cos X. Ini kita misalkan pakai substitusi, juga aturan rantai juga sama ya. Kita misalkan, misal U, U adalah sin X. U adalah sin X. Sehingga DU per DX sin X diturunkan apa? Turunan dari sin X adalah min cos X ya. Min cos X. Betul ya. Sorry. Turunan dari sin adalah cos X bukan min, sorry. Cos X di U-nya sama dengan sin X, DU dx adalah turunan dari sin X. Turunan sin X adalah cos X. Cos X berarti DU sama dengan cos X dx. DU sama dengan cos X dx. Sama juga ini ya. Ini juga sama, nanti pakai aturan rantai juga, pakai aturan rantai atau chain rule, yaitu tadi ya dy per dx sama dengan dy per du kali du per
dx. Tadi kita sudah misalkan U-nya sama dengan sin X, du per dx sama dengan cos X, du sama dengan cos X dx. Sehingga kalau kita masukkan dy dx sama dengan dy du. Dy du berarti sebentar. Oh ya, tadi ini adalah U-nya kan tadi sin X ya. U-nya sin X, F2X-nya adalah sin kuadrat X, atau ini sama dengan, kita bisa ganti juga F2X sama dengan sin kuadrat X, juga bisa bisa kita tuliskan dengan Y sama dengan sin kuadrat X, sama saja ya. Jadi F2X-nya itu Y gitu ya. Fungsi Y yaitu F2X sama dengan sin kuadrat X. Tadi sinnya adalah, sorry, tadi U adalah sin kuadrat X, berarti kalau berarti Y adalah dari sini, dari berarti dari sini. Berarti Y sama dengan, sorry. Y sama dengan U kuadrat ya. Tadi kan U adalah sin X. Tadi kan fungsi F2X-nya kan itu kan sama dengan Y kan. Fungsi Y atau F2X sama ya. Itu kan sin kuadrat X. Berarti Y sama dengan U kuadrat. Karena U adalah sin X. Yang ini sampai sini paham ya. Berarti Y sama dengan U kuadrat. Berarti DY DU adalah DU kuadrat per DU kali tadi ini ya, D sin X, D sin X per dx. Du kuadrat per dx, sorry, du kuadrat per du sama dengan 2u kalikan D sin X. D sin X dx adalah tadi ini ya. D sin X dx adalah cos X. Ya betul ya, cos X. Sin diturunkan kan cos ya, cos X. U-nya kita ganti dengan sin X, berarti 2 kali sin X cos X. Nah, jadi turunan berarti sama ya. Turunan dari ini. Nah, ini ya, sama ya. Turunan dari sin kuadrat X adalah 2 sin X cos X. Sama ya, 2 sin X cos X. Tapi ini belum selesai, karena kan kita mau buktikan apakah 2 sin X cos X sama dengan, tadi mana? Sama dengan sin 2X, atau ini, sin 2X ini, atau ini sama. Kita lihat ya, di buku sih ditulisnya sama ya. Jadi saya tulis ulang, F2 aksen X sama dengan 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Sin 2X sama dengan F kecil X. Ini dari mana? Ini yang ini ya. Ini nih. Sin 2X, Fx ya. Nah, yang mau ditanyakan kok bisa ini sama dengan ini gitu ya. Nah, ini pakai ya mungkin ya di
kalkulus 1 diajarin ya itu ya. Yang ini identitas trigonometri kan ya. Jadi misalkan, jadi oke ini ya, biru. Kalau sin A, penjumlahan ini ya, dua sudut ya, sin A plus B sama dengan cos A, semoga masih ingat ya, cos A kali sin B plus cos B kali sin A. Ini rumus, ya ini rumusnya, formulanya gitu ya. Nah, karena sin 2x berarti kan sin x plus x sama dengan cos x sin x plus, sama juga ya, cos x sin x berarti kan 2 cos x sin x. Karena perkalian ya sama aja, bisa dibalik ya, sama dengan 2 sin x cos x. Jadi ini kan sama dengan sin 2x ya. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, berarti ini nih. Sin 2x, 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Jadi yang nomor 2 ini juga sama. Ini nomor 2 ini juga sama dengan ini ya. Turunan dari f2x yaitu sin kuadrat x sama dengan sin 2x. Sekarang nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 tadi f3 x sama dengan min cos kuadrat x. F3 aksennya sama dengan min 2 cos x kali min sin x. Nah, ini turunannya ya. Ini turunannya Nanti. juga sama ya dengan yang dua di atas tadi, juga sama menggunakan aturan rantai ya. Aturan rantai. Jadi hmm, ini kan fungsi f-nya berarti bisa juga kita tulis dengan y-nya sama dengan min cos kuadrat x. Ya, sama ya. Fungsi f3x sama dengan y itu kan sama ya. Min cos kuadrat x. Kemudian u-nya kita misalkan. U-nya kita misalkan. Misal u-nya adalah cos x. U-nya cos x. Berarti tadi ya aturan rantai dy dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, sama dengan d I-nya adalah min cos kuadrat ya. Min cos kuadrat berarti I sama dengan adalah berarti ini kalau pakai gini berarti Y sama dengan
min U kuadrat. Oke ya. Ini sama dengan min U kuadrat. Berarti kan D min U kuadrat. Ini Habis ini. per DU kalikan dengan DU. DU tadi kan U-nya adalah cos X. Cos X Dah. cos X per DX. Masukin semuanya. Benar. Min U kuadrat itu diturunkan menjadi min 2U kali turunan cos adalah min sin ya. Hafalan ya, min sin ya, min sin. Min sin berarti U-nya kita ganti dengan cos X, berarti min 2 cos X kali min sin X. Nah, ini sama ya, udah ya. Ini Ya makanya udah dong. sama dengan ini ya. Min 2 cos X min sin X. Iya, sama ya. Min 2 cos X min sin X. Sama ya. Min 2 cos X min sin X itu apakah sama dengan sin 2X F kecil X ini? Nah, min 2 cos X sin X itu di buku juga ini sama dengan min 2X min 2 cos X min sin X itu sama dengan, kalau dikalikan kan berarti kan sama kan, 2 ini kan min kali min lompat ya, min kali min kak apa plus sama dengan 2 sin X cos X sama dengan sin 2X ya kan, 2 sin X cos X yang tadi yang ini ya. Nah ini 2 sin X cos X yang ini berarti ini sama dengan Fx tadi di atas ya. Nah dari sini menunjukkan bahwa apa fungsi Fx sin 2x ini mempunyai beberapa anti turunan ya. Fungsi f kecil ini Fx sin 2x ini itu satu kan, tapi dia punya, dalam contoh ini dia punya tiga contoh anti turunan ya. Nah tadi kan ada min 2 nah kemudian aturan pangkat diperumum. Jika G suatu fungsi yang terdiferensialkan dan R suatu bilang rasional yang bukan min 1, R elemen Q dan R tidak sama dengan min 1, maka integral Gx pangkat R kali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Gak jelas ya, nanti bisa dicoba juga. Seperti contoh, tentukan integral dari X kuadrat plus 5X pangkat 5. Ini berarti sebagai Gx ya. Sebagai Gx, R-nya pangkat 5 ini. Kemudian ini G aksen X-nya. Kita bisa lihat bahwa turunan dari X kuadrat plus 5 adalah 2X. Saya ulangi,
turunan dari X kuadrat plus 5X adalah 2X plus 5. Clear ya? Nanti ya tinggal dikerjakan sesuai rumus ini ya. Berarti hasilnya adalah X kuadrat plus 5X 5 plus 1, pangkat 5 plus 1 per 5 plus 1 plus C gitu. Nanti silakan diteruskan ya. Nah, begitu pula yang ini. Yang ini nomor 2 integral sin X cos X dx. Sin X itu sebagai GX pangkat R-nya. R-nya di sini kan 1 karena pangkat 1 ya. Pangkat 1. Kemudian G aksen X-nya adalah cos X karena turunan dari sin X adalah cos X ya. Hafalan ya. Turunan dari sin X adalah cos X. Berarti ini G aksennya ini. Nah, dx. Nanti ya tinggal diteruskan pakai rumus ini. Berarti sin pangkat 1 plus 1 X per 1 plus 1 plus C gitu. Nah, ntar diteruskan. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 ini sepertinya typo ya. Kalau kita lihat di rumusnya, kan GX, berarti GX-nya adalah ini, X kuadrat min 1, R-nya adalah angka 2, kemudian G aksen X-nya kan adalah turunan dari GX. Berapa turunan dari X kuadrat min 1? Adalah 2X ya harusnya ya. 2X, tapi ini X kuadrat, ini typo ya. Nanti silakan dicoba-coba diperbaikin. Oke ya, saya harap kalian juga sudah memahami ya integral secara dasar, kayak berapa integral 2x gitu ya, berapa turunan x kuadrat, itu harus paham ya. Karena kalau nggak paham nanti akan sulit ikutinnya. Nah, kita teruskan di teknik substitusi dalam integral tak tentu. Tolong diperhatikan juga ini kuliah kita hari ini ya, nanti akan saya berikan THR. Ya, akan saya berikan THR nanti untuk dikerjakan. THR itu tugas hari raya ya, karena kita kan sudah minggu ketiga ya, biar nanti untuk latihan. Nanti akan saya terangkan di jalan. Waktu slide-nya soal saya berikan nanti. Nah, sekarang berikutnya teknik substitusi dalam integral tak tentu. Misalkan G adalah fungsi yang terdiferensialkan dan f besarnya anti turunan dari f kecil. Kemudian jika U sama dengan Gx, integral f Gx, G aksen X dx sama dengan integral fu du. Ingat, U-nya adalah Gx, berarti kan ini fu, kemudian ini du. Ada yang bisa buktikan kenapa ini jadi du? Ini udah ngerti ya? Ini kan ini U-nya kan Gx ya. Berarti kan du dx sama dengan G aksen X. Oke ya, clear ya. Berarti du sama dengan G aksen X dx. Nah, ini kan. Nah, sehingga diganti gini. F integral fu du sama dengan F besar U plus C. U-nya diganti dengan ini. Jadi Fgx plus C. Ini rumusnya ya. Ya, kalian paling tidak menghafalkan ujungnya nggak apa-apa ya. Maksudnya, jadi untuk kalkulus ini terutama ya, kalian hafalkan ujungnya sesuai dengan yang diajarkan di kelas atau di PowerPoint, itu sebenarnya cukup, tidak perlu pembuktian. Sebenarnya kalau di bukunya kan panjang itu kan, kenapa kok C gitu kan? Nah, itu kan ada pembuktiannya, itu nggak perlu karena
terlalu jauh ya. Kalau kalian kuliahnya di MIPA, ITB, di matematika ya itu harus paham, tapi kan kita tidak, sehingga yang agak-agak apa, agak-agak praktis, agak-agak simpel nggak masalah. Yang penting ini paham juga ya. Ini pun kadang-kadang sudah agak-agak praktis pun juga kita agak susah terima kan, makanya ya harus banyak belajar ya. Ya, ini harus paham. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini contoh soalnya ini. Contoh soalnya ini kita lihat di slide berikutnya apakah ada pembahasannya. Saya cek nggak ada ya. Oke, ini contoh soalnya sebentar. Saya buka. Saya tadi coret-coret juga. 3X. Kita ke OneNote-nya. Nah, contoh soal yang nomor satu tadi ya. Eh, eh, Soal nomor satu, integral X pangkat 4 akar kali akar X pangkat 5 min 9 dx. Integral X pangkat 4 kali akar X pangkat 5 min min 9 d. Waduh, jauh sekali ya. Dx. Nah, kita misalkan U sama dengan X pangkat 5. Wah, jelek. X pangkat 5 min 9. Sehingga kita turunkan du dx. Du per dx sama dengan 5x pangkat 4. 5x pangkat 4. Sehingga du ini jelek ya. Takut salah. 5x pangkat 4 di atas. Nah, gini. Sehingga du adalah 5x pangkat 4 dx. Kita bisa lihat di soalnya ya. Soalnya kan ada apa namanya ini? Ada x pangkat 4, ini ada x pangkat 4, ini ada dx. Jadi kita mau bawa ke sana gitu loh. Permisalan ini untuk dibawa ke sana biar membuat simple soal gitu ya. Sehingga kalau karena di soal itu kan x pangkat 4-nya ada, ini ada, dx-nya ada, ini ada, berarti baiknya kita geser 5-nya. Angka 5-nya kita geser ke kiri atau kita bagi 5. Berarti 1/5 du sama dengan x pangkat 4 dx. Nah, itu. Sehingga ini kita kerjakan integral ini ya. X X pangkat 4 dx itu adalah 1/5 du. Berarti kita tulis di sini 1/5 du. Kemudian akar X pangkat 5 min 9 berarti akar U ya. Nah, udah tinggal dikerjain aja. Berarti 1/5-nya kita geser ke depan samping kiri integral. Berarti kan ini kan U pangkat setengah du. Tinggal diteruskan 1/5 berarti kan kalau pelan-pelan ya berarti kan U setengah plus 1 gitu kan per setengah
plus 1 plus C sama dengan 1/5. Langsung aja ya. Berarti kan 2/3 U3/2 plus C sama dengan 2/15. Ini saya kira nggak bingung ya. Kok dapat ini dari mana Pak? 2/3 pangkat 3/2. Ini harus paham, ini kan terlalu fundamental ya. Jangan sampai nggak paham. Berarti kalau ada yang nggak paham berarti kurang belajarnya. Ini kan basic banget ya, harus paham ya. Kenapa nggak paham? Karena kemarin saya tes-tes di kelas juga ada yang nggak paham ya. Nah ini kalau nggak paham ini sampai akhir semester ini wassalam nih, bahaya nih. Maka tolong belajar yang banyak. 2/5 U pangkat 3/2 plus C sama dengan, kita ganti U-nya dengan X pangkat 5 min 9. Berarti 2. Nanti kalau ngerjain soal tugas, kuis, dan ujian yang rapi ya. Saya nggak rapi karena susah nih. Rapi itu sejajar gitu ya. Kemudian lurus. Nah ini. Berarti 2/15 kali X pangkat 5 min 9 3/2 plus C. Plus C ya ini. Ini contoh soal yang nomor 1. Ya. Kemudian nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan? Nomor 2. Masih nyimak semua ya, nggak ada yang tidur ya. Nah, nomor dua integral 3x per x kuadrat plus 1 kuadrat dx. Integral 3x per x kuadrat plus 1 kuadrat dx. Sama ini kita misalkan ya, main di kamar. Kita misalkan U sama dengan x kuadrat plus 1. Sehingga kita turunkan du dx, du dx sama dengan 2x. Ya. Du dx sama dengan 2x. Du sama dengan 2x dx. Ingat kenapa dimisalkan? Karena kita mau menyederhanakan apa ya, soal gitu ya. Kita bisa lihat soalnya kan di sini ada dx, oke, di sini ada dx. Kemudian di sini 2x. Tapi sini 3x. Nah, biar nanti enak mensubstitusikannya, kita mau ubah 2x di sini menjadi 3x. Kita mau ubah 2x di sini jadi 3x dengan cara ya, berarti gimana tuh? Dikalikan dengan, berarti 3/2 ya. 3 dikalikan 3/2. 3 kalikan 3/2 ya. 3/2 du. Jadi ini dikalikan, ini kita kalikan dengan 3/2. Ini kan 3/2 du. 3/2 kali 2 adalah 3x dx. Nah ini, sehingga biar nanti enak ini 3x dx, dia kan di soal ada kan, ini 3x dx, nanti dia berubah nanti. Nah kemudian kita ubah, kita teruskan, berarti kan integral
Hmm, 3x dx adalah 3 per 2 du. Ini kan 3 per 2 du. Kemudian x kuadrat plus 1 adalah u. Berarti kan ini ya. Karena dia penyebut berarti di bawah ya. Karena dia penyebut dia di bawah berarti kan seper u kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya. Kuadrat. Nah, ini. Ya udah, tinggal diterusin ya. Berarti berapa itu? 3 integral 3 per 2 u kuadrat du. Ini kita pindah 3 per 2-nya ke depan. Boleh, gini 3 per 2. Seper u kuadrat. Pelan-pelan ya, seper u kuadrat. Du. 3 per 2 lagi. U penyebutnya kita naikkan ke atas. Berarti kan u pangkat min 2. Ini ngerti ya? Saya harap semua paham ya. Kok jadi u min 2 ya? Karena dinaikin ya. Dinaikin. Du. Udah tinggal dihitung. Berarti 3 per 2. Coba dikti saya. Siapa? Aufa mana Aufa? Apa lanjutannya ini? 3 per 2 terus? Ada Aufa? Tidak ada. Lutfan ada Lutfan? Lutfan ada? Iya Pak. Apa tulisannya coba? 3 per 2 terus? Apa ini? Ayo, apa Lutfan? 3 per 2 terus apa ini? Terusannya apa? Siapa yang bisa? Aji Bayu? Ayo harus bisa loh ya. Saya pastikan, saya pastikan, saya harap harus bisa. Kalau sampai nggak bisa betul gitu, wah hati-hati ya, wassalam. Ini berarti kan ini rumus yang kemarin seperti seper min 2 plus 1 kalikan u min 2 plus 1 plus c ya. Kok bisa Pak? Nah ini harus belajar makanya. Ini yang paling fundamental ya. Ini kan yang integral kan. Sudah tinggal 3 per 2 berarti berapa tuh? 1 min 1 u min 1. Bisa. Betul ya? Plus c Bisa duduk dulu sini. Duduk dulu. sama dengan 3 per 2 min u ini ya, min 1 plus c. Ini kalau kita turunkan berarti kan 3 per 2 kali min seper u plus c. Tinggal diganti u-nya. Tadi apa u-nya? 3 per 2 kali, tadi u-nya adalah x X kuadrat plus 1. Berarti 1 x kuadrat plus 1 plus c. Nah udah ini. Sama dengan 3. Oh sorry ini minus ya. Ini minus. Minus gini ya. Berarti sama dengan minus. Minus per 2 x kuadrat plus 2 plus c. Nah ini contoh soal nomor 2 ya.
Ini plus C. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan paham ya. Contoh soal nomor 3. Integral sin 2x dx. Integral sin 2x. Integral sin 2x dx. Sama juga kita misalkan. Kita misalkan U-nya sama dengan 2x. Maka du dx sama dengan 2. Du sama dengan 2dx. Du sama dengan 2dx. Tapi disoalkan dx saja kan. Nah, kita mau bawa ke dx. Kita bikin ini dx, berarti kita bagi 2 kan. Kita bagi dulu 2, berarti ini kan setengah du sama dengan dx. Nah, oke. Nah, kemudian kita teruskan ini ya. Sama dengan soalnya adalah integral sin 2x dx sama dengan integral apa? Aditya Nugraha ada? Sama dengan integral? Ada yang tahu? Cesa? Tidak ada. Pika Aulia? Pika Aulia? Tidak ada. Siapa yang tahu? Apa tulisannya ini? Amir, Amir, Amir. Apa Pak? Apa terus ini apa terusannya? Apa lanjutannya? Integral? Terusan. Hah? Terusan dari sini Pak. Integral I- sin 2x. ini sin U. Oh, Sin U dibagi ya. salah. Kan ini kan U2X kan. Jadi sin U. Sin U kemudian dx-nya adalah setengah du. Berarti kita ganti dengan setengah du. Oke. Oke. Udah, terus berarti integral sin U UDU setengahnya kita pindah ke depan ya. Nah, setengah di sini. Sama dengan berapa nih? Setengah. Integral sin itu apa? Min cos ya. Min cos U plus C sama dengan berapa tuh? Min ya min cos U per 2 ya. Cos U per 2 plus C. U-nya tinggal diganti 2x saja, sudah. Nanti min cos 2x per 2 plus C. Gini bisa, gini juga bisa. C di depan. C min, gini juga bisa. Setengah cos 2x. Nah, ini contoh soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Terakhir nomor 4. Nomor 4, integral x per akar x plus 1 dx.
Nomor 4. Integral X plus 1 dx. Sama ya, dimisalkan sama. Maka maka perlu banyak latihan biar ketemu soal kan sama semua polanya ya, kayak gini-gini ya. Misalnya U-nya U sama dengan X plus 1. Berarti DU dx sama dengan DU dx sama dengan 1. DU sama dengan dx. Tinggal dikerjakan ini. Integral ini ada yang kurang. Ini U sama dengan X plus 1 atau sama juga dengan X sama dengan U min 1. Ini ya. Berarti ini kita ganti. X sama dengan U min 1. Akar U. Dx sama dengan DU. Udah tinggal diterusin aja. Ada yang mau bantu? Volunteer untuk meneruskan ini? U min 1 per akar U. Ada volunteer yang mau meneruskan? Oke, kita teruskan ya. Sama dengan integral. Ini kan U per akar U min 1 per akar U DU. Sama dengan juga kan integral U per akar U min integral ini DU min integral 1 per akar U DU sama dengan ini tinggal dinaikin ya. Langsung aja bercepat ya. Berarti kan berapa nih? U per akar U berarti kan U1 kali U berarti min setengah. Berarti U setengah ya. Saya capatin ya. Berarti ini U setengah ya. DU. Saya kira paham ya. Ini kan U1. Ini kan U-nya pangkatnya 1 kan. Nanti ini kan pangkatnya setengah. Naik ke atas jadi kan min setengah. 1 min setengah kan setengah. Kemudian ini berarti integral U pangkat min setengah DU. Tinggal di integralkan berarti kan ini kan berarti kan 2 per 3 U 3 per 2 plus langsung aja gini ya, min berapa ini berarti min 1 berapa ini 1
per min setengah tambah satu berapa? Berarti min setengah tambah satu setengah, setengah, setengah naik ke atas. Jadi bingung kalau nggak diurut ya. Nanti kalau ngerjain urut ya, biar ini saya ini aja, biar cepet aja. Maka saya nggak tulis semua ya. Ya kalau kita tulis beginilah ya, min setengah berarti kan gini ya, min setengah plus satu per min setengah plus satu plus C. Nah, sama dengan 2/3 pangkat 3/2 min min setengah plus satu itu adalah setengah. Setengah naik ke atas jadinya, betul ya, setengah berarti kan 2 kali berapa ini? Pangkat sorry, pangkat setengah plus C. Ini ya betul ya. Udah gini ya. Nah, tinggal diganti U-nya. U-nya diganti dengan X plus 1. Berarti 2/3 X plus 1 pangkat 3/2 min 2 kali X plus 1 pangkat setengah plus C. Nah, ini contoh pengerjaan yang nomor 4. Hasilnya ini. Oke ya, itu untuk contoh soalnya. Nanti silakan seperti tadi ya, kalau Zoom-nya mati silakan join lagi di Zoom link yang sama, link Zoom yang sama. Oke, saya kira itu ya. Sebenarnya sudah cukup jelas rumus-rumusnya. Ya di PowerPoint ya tentunya tidak detail banget ya. Saya harap kalian punya juga referensi lain ya, buku e-book atau mungkin hardbook juga boleh. Nah, ini THR-nya ya. THR pertama, ini tugas hari raya. Kerjakan tugas soal ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini kan kita kan pertemuan terakhir ya. Sorry, besok masih ada ya. 16 masih ada. Ketemu lagi tanggal 30. Nah, ada waktu 2 minggu lebih kan. Silakan kerjakan nanti ini soalnya. Ini THR pertama, nanti ada THR nomor 2. Kerjakan ini ya. Kalau beli polio itu berapa sih harganya? 5.000 dapat 3 ya? Atau berapa? Murah ya? Kertas polio yang dua, berapa tang? Dapat 2 lembar ya? Paling kalau kata waktu itu beli beli tiga tuh 3.000. Nah, murah lah ya. Sehingga saya tidak memberatkan ya kalau nyuruh pakai polio ya. Atau role play-nya, aturan mainnya satu pakai polio. Yang tidak pakai polio nggak saya koleksi ya. Supaya apa? Supaya terbiasa nanti juga. Kalau polio kan gede ya. Satu biar seragam kan nanti enak kita. Seragam semua sama pakai polio. Jadi jangan kayak yang kemarin ya. Ada yang binder besar, kertas kecil, macam-macam. Ada yang polio, ada yang HVS. Biar seragam, biar enak ngoreksinya juga. Wajib pakai polio kalau ingin dikoreksi. Kalau nggak pengen dikoreksi, cuma latihan doang. Ya terserah mau pakai tas koran kayak apa terserah. Tapi kalau mau dikoreksi pakai polio ya. Didengerin ya, saya nanti nggak akan share lagi di grup ya. Jadi kalau yang dengerin berarti dia tahu tugasnya apa. Pakai polio karena nggak mahal lah ya. Saya kira nggak apa-apa ya, nggak beratin ya. Paling ini butuh berapa polio sih? Pakai polio kemudian supaya juga apa? Kalau polio kan besar itu nanti kalian rapi nulisnya gitu. Pengalaman yang kemarin-kemarin pakai kertas binder yang kecil itu ya, yang 20 cm misalkan ya. Itu kan nulisnya juga apa? Nyempil-nyempil itu kan akhirnya kan tidak rapi atau tidak urut. Nah, maka saya minta polio yang besar
Yang polio itu yang ada garisnya ya, bukan HVS bukan ya, tapi yang bergaris yang polio itu. Supaya jelas ngerjainnya. Nanti kalau kerjakan jangan jangan melompat ya. Step by step dijelaskan. Itu artinya kalian paham gitu kan. Kemudian yang rapi nulisnya gitu ya. Oke ya, nanti pakai folio, nanti dikumpulnya pas ketemu offline tanggal 30 insya Allah. Tuh. Jadi yang ingin dikoreksi pakai folio dan dikumpulkan di hari itu. Yang tidak di hari itu berarti nggak dikoreksi. Oke, betul ya, tanggal 30 ya. Iya betul tanggal 30. Nah, sekarang kita teruskan. Integral parsial. Less than 1 minute mati ya. Silakan gabung lagi di Zoom link yang sama ya. Ini saya akhiri dulu Zoom-nya. Silakan join di link yang sama. Integral parsial. Jika integrasi menggunakan substitusi gagal, dimungkinkan menggunakan substitusi ganda atau integral parsial. Misalkan U sama dengan UX, maka DU adalah U aksen X dx. Ini ngerti ya? Harus ngerti ya, jangan sampai nggak paham nih. Kok bisa nggak jadi gini ya? Karena kan U sama dengan UX, berarti kalau DU dx gitu kan, DU dx berarti kan U aksen X. Sehingga DU sama dengan U aksen X. DX-nya pindah ke sini, berarti U aksen X dx gitu. Clear ya? Harus paham ya? Harus paham, jangan sampai nggak paham. Nanti bisa wassalam. Nah, kemudian dan V sama dengan Vx. dV sama dengan V aksen X dx. Ini juga paham ya? Harus paham nih. Sederhana. Kemudian dx ux kali vx sama dengan ux v aksen x plus vx u aksen x. Ini rumusnya. Cukup pahami aja. Kita tidak terlalu jauh kok bisa membuktikan. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa ya minimal paham ini aja, hafal bagus. Atau ux v aksen x sama dengan dx ux kali vx min vx u aksen x. Dengan mengintegrasikan kedua ruas persamaan tersebut diperolehlah integral ux v aksen x dx itu sama dengan ux vx min integral vx u aksen x dx. Silakan ini dihafalkan atau pahamlah. Tidak perlu sampai membuktikan kok bisa dapat gini. Cukup tidak perlu. Kalaupun bisa buktiin ya bagus lagi, berarti paham betul ya. Nah, ingat DU adalah tadi ini ya, DU adalah ini U aksen X dx dan DV adalah ini V aksen X dx. Maka ini jadi begini nih. Integral UdV ini sama dengan UV, ini UV sama dengan minus integral VDU ini. Nah, ini silakan dipahami atau dihafalkan. Nah, kemudian contohnya ini. Nah, ini sudah ada pengerjaannya ya. Contoh soalnya, integral x cos x dx sama dengan integral, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan U adalah X, berarti DU adalah DX. Oke, clear ya. Ya tinggal gini aja, tambah ID gitu kan. Nah, clear ya. Kemudian DV adalah cos X dx. Jadi kita misalkan seperti ini karena kita mau bawa dia ke rumus
kita bawa dia ke rumus ini, ke format rumus tadi ini. Jadi kalau kalian paham banyak rumus, nanti ketemu soal itu, oh tahu, saya akan bawa ke sini gitu kan. Kita akan bawa dia ke sini. Untuk contoh soal ini, kita akan bawa dia ke rumus rumus integral UDV gitu ya. Sehingga sehingga ketika kita misalkan U-nya kita misalkan ini, kemudian U-nya ini, kemudian ini DV gitu kan. Kan UDV ya. Jadi DV-nya adalah cos X dx. Berarti integral V adalah integral cos X dx. Berarti ini kan diintegralkan, ini D-nya hilang kan. Berarti integral cos X dx. Integral cos X dx adalah sin X. Sehingga sudah dapat ini, tinggal dimasukkan. U-nya sudah ada. U-nya sudah ada. DO-nya sudah ada. DV-nya ada. V-nya ada ya. Rumusnya kan tadi ini ya. Ini rumus ya, hafalan ya. UV min integral VDU. U-nya adalah X. V-nya ini sin X. Sin X min integral V-nya sin X, DU-nya adalah DX. Udah, N sin X dikurangi apa integral sin X min cos X. Kok bisa Pak integral sin X min cos X? Hafalan aja, hafalan. Cukup hafalan untuk membuktikan tidak perlu, biar tidak terlalu jauh ya. Kalaupun bisa ya bagus ya. Ini hafalan aja. Integral sin X itu min cos X plus C. Sudah. Berarti ini plus, nanti jadi plus dx sin X plus cos X plus C. Ini contoh yang nomor 1. Artinya adalah kalian harus banyak latihan soal sebenarnya, karena biar tahu apa namanya pola soal. Oh, kalau soalnya begini, saya bawa ke sini rumusnya gitu. Kalau soalnya begitu, saya bawa ke sana rumusnya gitu. Itu kalau nggak latihan, cuma ngapalin doang, nggak akan bisa itu. Makanya perlu latihan yang banyak ya. Oke, nah nomor 2, soalnya adalah integral x kuadrat sin x dx sama dengan integral u dv. Sama ya, kita akan bawa ke u dv, berarti kira-kira u-nya adalah x kuadrat, ya kan? U-nya x kuadrat, berarti du-nya adalah 2x dx. Yang saya lingkari merah ini, paham ya? Nadia Chandra, ini yang lingkaran merah kotak ini paham ya? Dapatnya ini? Nadia ada? Aji Bayu ada? Cesaria ada? Oke, diam, saya anggap paham ya. Harus ngerti dari mana asalnya. Ya, tinggal ini aja kan didiferensialkan kan, diturunkan. Du x kuadrat didiferensialkan kan 2x. Dari mana dx-nya ya, karena kan gini kan, saya du per dx sama dengan 2x, berarti kan du sama dengan 2x dx. Oke ya, harus paham. Kemudian sudah ketemu, nah dv-nya kan berarti yang sin x dx ya. Berarti v-nya adalah, biar hilang d-nya kan diintegralkan berarti kan d-nya hilang. Integralkan gitu ya. Diintegralkan, nah itu. Nah, ini ya. Apa integral sin x? Itu adalah min cos x. Kok bisa Pak? Ini hafalan aja, hafalan. Ya, hafalan. Biar cepat. Hafalan. Udah dapet kan? Tinggal dimasukin. UV, ini rumus ya. Ini dari mana Pak? Ya dari rumus, hafalan. UV, U-nya apa? X kuadrat. Oke, V-nya apa? Min cos X. Minus integral. V-nya apa? Min cos X. DU-nya apa? 2x dx. Udah, tinggal terusin. Min x kuadrat cos X plus 2 integral X cos X 2 dx.
Mudah ya, tinggal dikali-kali dijumlahkan hasilnya ini. Oke, sampai sini ngerti ya? Ya minimal paham konsepnya, nanti tinggal diulang. Kalian latihan soal sendiri ya. Oke, saya anggap paham karena diam, saya anggap paham. Yang nomor ada lagi nggak ya? Nomor A. Ini THR nomor 2. Tadi THR pertama berapa soal? Jadi kalian nanti muter-muter ke tempat keluarganya yang lebaran, libur lebaran ya, sambil kerjakan soal waktu malam gitu ya. Misalkan pas malam mau tidur, tinggal dikerjain. Nah ini tadi THR pertama ada 14, THR kedua berapa ini? 10, 24 ya. Bisa ya? Ini sebenarnya masih kurang. Kalau kalian mau paham betul ya masih kurang, maka minimal kerjakan ini. Selebihnya kalian tolong perbanyak latihan soal sendiri ya. Ya, saya ingatkan terus bolak-balik biar nanti tidak wassalam di akhir. Oke, ingat ya ini TR kedua, 10, 24 berarti ya. Oke, selesai untuk ini PPT yang pertama ya, sudah habis ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk PPT pertama? Bapak izin bertanya, Hmm. untuk yang tadi catatan yang Bapak coret-coret nanti bakal di-share tidak Pak? Sebentar. Siapa tadi nanya? Hisham. Ya, saya share. Ntar juga ini kan saya recording ya. Zoom-nya nanti Oh saya iya. share lah di YouTube biar kalian juga bisa lihat. Sebenarnya bagusnya itu kuliah seperti kalkulus ini lebih baik offline karena nanti kalian tidak dimanjakan dengan ada coretan-coretan saya yang bisa di-share atau dengan recording Zoom yang bisa di-share ya. Jadi kalian di kelas itu nyimak dan nulis sendiri. Itu yang terbaik sebenarnya. Cuman ya tidak apa-apa nanti juga lihat kondisi anak-anak mungkin kemampuannya juga ada yang terbatas, maka ya tidak apa-apa nanti supaya mempercepat kalian paham. Ini saya recording kok, nanti saya share coretannya sama saya share ininya, zoomnya di YouTube lah seperti biasa. Oke ya, saya teruskan. Saya teruskan. Saya kemarin sempat ngobrol sama Bu Atia ya. Kelasnya Bu Atia itu juga sama, agak pelan di awal. Dia pelan di awal karena ibaratnya bikin rumah dikuatin dulu pondasinya. Jadi di pertemuan slide 1, 2 tuh harus paham betul ya pondasinya itu. Nanti kalau enak ini pondasinya dia paham betul ini pondasinya. Tadi ibarat bikin rumah tadi ya nanti akan aman, dindingnya aman, atapnya aman. Tapi kalau pondasinya nggak kuat nanti ya dindingnya akan gampang roboh gitu, atapnya juga akan jatuh gitu ya. Jadi kemarin kelas buat Tia itu sudah 2 pertemuan atau mungkin 3 ya, kalau nggak salah ya. Itu juga masih slide-slide awal gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya, nanti makanya kita kejar. Toh pun nanti kita sudah perjanjian ya. Kalau tidak cukup waktunya nanti kelas tambahan. Itu ya. Kalau mau kalian, kalau nggak mau ya Pak saya nggak usah Pak. Saya bisa sendiri belajar ya bagus malah. Oke ya, sekarang kita next ke PPT yang kedua ini. Semoga bisa selesai ini 1 jam lagi ya. Ini, nah kalau tadi kan integral, oh ya, saya ada yang kelewat. Oh, sebentar, sebelum lanjut ke sini, satu lagi saya tambahkan tentang tadi ya, integral tadi apa? Parsial ya, integral parsial. Sin 2x, bentar, saya buka dulu, saya punya coret-coretan. Tadi di mana tadi? Sin.
di 10 di 2X. Oke. Oke, mengulang lagi yang tadi ya, yang integral parsial. Em, ya, oke. Tadi kan yang kita bahas tadi terakhir di PPT yang pertama, integral parsial. Saya coba ambilkan dari buku ya. Ya, buku integral parsial contoh. Salah. Oke. Yang tadi yang di awal, yang tadi rumus soal tadi mana ya? Tadi ini ya, sin 2x tadi ya. Tadi ini ya, yang tadi fx sin 2x tadi ya. Kita coba bahas untuk pembahasan integral parsial. Ingat pesan saya di awal, kalau kalian merasa boring, apa bosan ya, bored, bosan. Eh, buat apa sih kalkulus? Ya minimal kalian untuk melatih ini otaknya atau melatih logikanya. Mungkin seperti saya dulu kuliah berpikir apa nanti kepake buat apa sih ya? Umpama nggak kepake tadi minimal melatih logikanya, melatih sel-sel otak itu makin menyatu sehingga makin pinter kira-kira gitu ya. Umpama nggak kepake gitu ya. Tapi kalau nanti kalian kerjanya betul-betul engineering ya, bisa saja terpakai. Nanti akan dibahas di slide kedua ya dan seterusnya. Integral parsial ya. Jadi supaya kalian tuh ada motivasi belajar tuh nggak semangat nggak malas nggak ngulang lagi gitu ya nggak ngulang lagi nggak ngambil antara soalnya nanti kalau malas ngulang lagi juga nanti kita ketemu lagi ngajar lagi juga ya itu integral parsial yang tadi ya yang soal tadi kan yang fungsi tadi ya fungsi y sama dengan sin 2x tadi ya ini apa ya dibahasnya tadi kan dibahas dia punya tiga buah anti turunan yang berbeda kan tadi kan tadi kan punya tiga buah anti turunan yang berbeda. Ya kan? Tadi apa tadi? Ada tadi ya, pokoknya tadi ya, yang kita bahas di awal tadi. Hmm, ini juga ini berarti bahwa integral sin 2x dx dapat dihitung dengan tiga cara juga berdasarkan berdasarkan teorema-teorema yang ada di slide PPT pertama. Yang integral parsial, kemudian apa tadi ya? Ya pokoknya rumus-rumus yang ada di PowerPoint yang pertama ini ya. Coba kita bahas sekilas biar makin contohnya ini ya. Cara pertama ya. Cara pertama. Integral sin 2x dx itu sama dengan setengah integral sin 2x sin 2x kemudian d2x. Nah, ini sama dengan min setengah. Ini kalau rapinya begini ya. Nulis min itu minnya sejajar dengan
Nah, gini ya, min setengah cos 2x plus C. Atau juga cara kedua nanti, cara kedua sama ya, soal yang sama, integral sin 2x integral sin 2x dx sama dengan 2 sin x cos x. 2 sin x cos x sama dengan integral 2 sin x 2 sin x d sin x d sin x sama dengan ini ya, sama dengan sin kuadrat x plus c. Nah, kemudian ada lagi cara ketiga ya. Cara ketiga, soal yang sama, integral sin 2x dx. Sin 2x dx sama dengan integral 2 cos x 2 cos x sin x dx. Sin x dx sama dengan min integral 2 cos x 2 cos x d cos x. Oke. Sama dengan ini, saya tulis dulu yang dari buku yang plek biar enak nanti kita terangkannya. Min cos kuadrat x plus c. Nah, jelek plus c. Nah, tadi ya untuk kasus yang sama, ini Y sama dengan sin 2x atau fx sama dengan sin 2x sama saja. Fungsi Y kan, fungsi fx kan Y, ya disimbolkannya Y. Ini bisa dikerjakan dengan 3 cara. Cara 1, cara 2, dan cara 3. Nah, kita lihat pada cara 1 ya. Pada cara 1, proses perhitungan cara 1, dx-nya diganti dengan setengah d2x. Perhatikan ini. dx-nya ini dx diganti dengan d2x. Nah, dari mana itu? Coba kita lihat ya cara berhitungnya. Dari jadi di cara pertama itu dx diganti dengan setengah d2x. Maaf ya, setengah 2, ini ada setengahnya. Setengah d2x. Itu sama juga dengan permisalan ya. Dengan permisalan. Permisalan U-nya adalah
U-nya 2X. Sehingga diturunkan du dx du dx sama dengan 2. Sehingga du sama dengan 2 dx. Nah, kita bawa ke soal ya. Di soal kan tertulisnya kan dx, makanya kita bikin dx, maka sama dengan setengah du ya. Dx sama dengan setengah du. Nah, ini ya. Dx sama dengan setengah du. Nah, karena tadi U-nya adalah 2X, U-nya adalah 2X, berarti dx adalah setengah d2x sama dengan dx. Maka tadi yang dibilang ya, dx-nya diganti dengan setengah d2x. Ini dx-nya diganti dengan setengahnya di sini di depan d2x. Nah, kemudian kok bisa ini sama dengan ini? Harus ngerti ya, ya ini tinggal diterusin, dikerjain ya. Biar gampang kita anggap X ini adalah 2X, kita anggap aja misalkan A gitu ya. Bahkan sebenarnya kan kalau 2X kita misalkan A, berarti kan di 2X bahkan di A gitu kan. Berapa integral sin A di A? Apa integral sin? Min cos gitu kan. Berarti kan min cos A, berarti kan min cos 2. Min cos A kan. Min cos 2X atau A sama aja lah ya. Setengahnya di depan sama aja, berarti kan min setengah cos 2X plus C ya. Ngerti lah ya. Biar nggak bingung maksudnya kok ini ada 2x dx ya, kita bisa sederhanakan juga kan, kita juga bisa sederhanakan, kita misalkan 2x nya kita ganti a, berarti kan integral sin a dA. Apa integral sin a dA? Min cos a gitu kan, min cos a, betul, min cos a. Dan ini kan berarti kan makanya ini kan jadi min setengah cos 2x plus c. Ngerti ya? Ini kan tinggal diterusin aja. Saya cuma nerangin dapatnya, kok bisa dapatnya dx jadi d2x itu. Sorry, dx jadi setengah d2x. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Nomor 2 dimisalkan juga ya, sama. Nomor 2 dimisalkan U sama dengan sin X. Maka du dx apa turunan sin cos ya, cos X, sehingga du sama dengan cos X dx. Kita lihat soalnya. Soalnya kan sin 2x dx, sin 2x dx, sin 2x, ini, oh ini salah, ini keliru, sin 2, oh ini dx-nya ketinggalan nih, dx-nya ketinggalan. Di sini ada dx ya, ketinggalan. Nah, oke. Du sama dengan cos x dx.
Ya, karena tadi U-nya adalah sin X, berarti ini kita bisa ganti D sin X sama dengan cos X dx. Jadi di cara yang kedua ini, cos X dx, ini cos X dx diganti dengan ini ya, cos X dx diganti, ini cos X dx diganti dengan D sin X, ini ya. Pakai ini, cos X dx diganti dengan D sin X. Nah itu. Ini ya, saya tunjukin ya. Cos X dx diganti dengan D sin X, sehingga tinggal ini diterusin ya. Kok bisa Pak dari ini jadi ini? Ya, tinggal tadi ya. Kita bisa sederhanakan kan. Misalkan sin X itu A, berarti kan gini kan. Integral 2A dA sama dengan apa, integral 2A terhadap BA? Berarti kan A kuadrat ya. A kuadrat plus C. Tahu ya? Jangan sampai nggak tahu loh ya. Kok bisa Pak 2A dA integralnya A kuadrat plus C? Wah, harus tahu. Tadi kan ini kan. Tadi A adalah sin X, berarti kan tinggal kita ganti kan. Berarti sin kuadrat X plus C. Ini ya, sama nih. Biar gampang aja, dimisalkan juga bisa. Intinya diintegralkan. Ini kan tadi saya cuma tunjukin merubah apa ya ini. Merubah dx-nya jadi bentuk lain kan. Yang nomor satu tadi kan dx-nya jadi, yang nomor satu dx-nya jadi setengah D2X. Yang nomor dua dx-nya jadi, saya ulangi, yang nomor dua cos X dx-nya jadi D sin X. Nah, yang nomor tiga sekarang. Nomor tiga sama nomor tiga ke bawah lagi nih. Nomor tiga. Nomor tiga apa ini? Pemisalannya adalah cos X. Kita misalkan nomor tiga misalnya U sama dengan cos X. Maka DU dx sama dengan apa? Diferensial atau turunan dari cos X min sin X ya. Min sin X. Sehingga DU sama dengan min sin X dx. Jadi yang cara ketiga ini, sin X dx diganti dengan min d cos X. Tadi ini kan U-nya kan cos X, berarti kan ini kan D cos X sama dengan min sin X dx. Ini ya. Karena di soalnya adalah sinnya plus ya, sin X dx, maka ini kalau kita tuker tanda negatif positifnya berarti min D cos X sama dengan kebalikannya kan, sin X dx. Ini ya.
sin X dx kita ganti dengan min D cos X. Di cara yang ketiga, ini sin X dx, sin X dx, ini ya, diganti dengan min D cos X. Ini minnya di depan, min D cos X. Ini ya. Mudah-mudahan bisa terbaca jelas ya, karena nah diganti kan. Sin X dx-nya diganti dengan min D cos X. Ini ya, D cos X-nya yang di sini, 2 cos X-nya tetap. Sehingga udah tinggal diteruskan, diintegralkan. Diintegralkan, integral, minus integral 2 cos X D cos X. Ya, biar sederhana kan, kita bisa misalkan kan, biar sederhana kita misalkan cos X kita anggaplah apa 2M itu kan, minus 2M dm. Apa hasilnya? Integral 2M minus integral 2M dm. Nah, coba saya tes nih. Albar Hakim. Ada Albar Hakim? Hadir, Pak. Apa? Ini kita biar menyederhanakan kan, cos X-nya kita ganti dengan M gitu kan. Ini kan M, berarti kan ini M ya. Berarti kan kita bisa tulis ulang, negatif integral 2M dm kan. Apa hasilnya? Negatif 2 integral 2M dm. Apa? Keisha, apa Keisha? Bunga, Hiskia, M kuadrat, negatif M kuadrat. Ya kan? Oke ya. Plus C. Clear ya? Karena tadi M-nya adalah cos X, nah kita ganti aja kan. Negatif cos M-nya kuadrat, berarti negatif cos kuadrat X plus C. Sama ya dengan ini kan. Sama dengan ini. Nah, sebenarnya bisa ngerjain seperti itu ya, ya itu tadi, karena kalau jalan logikanya ya, sama banyak latihan sih. Itu jadi salah satunya untungnya belajar matematika itu sebenarnya. Melatih logika gitu. Dan nanti juga ada terapan praktisnya ya. Oke, saya kira itu. Oke ya. Nah, sampai sini ada lagi pertanyaan? Ya nanti kalau masih bingung bisa belajar sendiri lagi. Maaf, jangan sendiri ya. Belajar mandiri dengan kawannya kelompok ya. Baca juga referensi lain. Jangan dari apapun materinya ya, apapun mata kuliahnya tuh, jangan cuma ngandelin PPT dosen ya. Kalian harus cari juga sumber referensi yang lain ya, sumber primer kayak buku dan seterusnya, biar ya kalian aktif gitu, proaktif juga belajar. Karena kalau cuma ngandelin PPT dosen atau bahkan mungkin hanya ngandelin yang diajar dosen, mungkin kurang. Kayak saya kan juga mungkin kurang jelas, kurang banyak dan seterusnya ya. Kalian silakan aktif sendiri cari sumber yang lain. Lihat cari buku e-book kah, hardbook kah, atau lihat di YouTube kah, terserah gitu ya. Cuman yang kita di kelas ya silakan nanti bisa diskusi ya, di grup juga bisa. Itu oke, masih ada waktu ya. Tadi kita bilang kita hitung sampai jam 11.40 ya. Sama, Zoom-nya mau mati ya, silakan geser lagi. Nanti join lagi di link Zoom yang sama, udah mau mati soalnya. Saya end meeting for all dulu ya.